guys, welcome back to my channel. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel aku kali ini. Dan seperti biasa, di kesempatan kali ini aku akan membawakan satu buah cerita horor yang dimana ini tuh sebenarnya di-upload di hari Minggu kemarin, tapi karena emang ada sedikit kendala, jadi aku mutusin buat uploadnya tuh di hari ini. Dan cerita horor kali ini tuh berasal dari seseorang yang bernama Nandia. Nah, Nandia ini bercerita mengenai pengalaman horor yang benar-benar nggak hanya menyeramkan, tapi juga memiliki arti atau nasihat di dalamnya, guys. So, mungkin kalian udah nggak sabar untuk mendengar ceritanya, tapi sebelum itu aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Oke, guys. So, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi ceritanya. Seperti yang aku singgung di awal, cerita ini berasal dari seseorang yang bernama Nandia. Nah, pengalamannya Nandia ini terjadi ketika usianya tuh masih sangat muda, masih berusia 15 tahun. Nah, diceritakan bahwa Nandia ini setelah lulus SD, selang 2 tahun, dia ini menikahlah. Tepatnya di usia 15 tahun, dia menikah bersama dengan kekasihnya yang usianya juga masih sangat muda, masih 17 tahun yang bernama Eko. Dan by the way guys, Nandia ini tinggal di salah satu kota yang berada di Jawa Tengah. Yang dimana di desanya ini, untuk menikah muda ini bukan hal yang aneh gitu loh. Dan hal ini terjadi pada tahun 90-an menuju tahun 2000-an. Nah, singkat cerita, setelah Nandia ini melakukan pernikahan bersama suaminya si Eko ini, selang 2 bulan, akhirnya si Nandia ini hamilah anak pertama mereka. Dan sebenarnya di desanya si Nandia ini memang banyak hal-hal pantangan-pantangan dan juga hal-hal sakral yang memang secara tidak tertulis tapi memang harus diikuti oleh para penduduknya gitu loh guys. Kayak misalnya orang hamil ini pantang banget kemana-mana nggak bawa gunting. Pokoknya kemana-mana tuh harus bawa gunting. Terus orang hamil ini pantang banget keluar ketika maghrib. Bahkan ada juga di hari-hari tertentu, di bulan tertentu juga. Biasanya para penduduk desa ini melaksanakan doa bersama gitu loh. Yang berkumpul semua para penduduknya kayak di situ, terus doa bersama bareng-bareng gitu. Nah, singkat cerita, kehamilan si Nandia ini dari awal hingga akhir tuh kayak nggak ada masalah, semuanya berjalan lancar hingga di suatu ketika, di sore hari, ketika kehamilannya si Nandia ini sudah mendekati hari perkiraan lahir. Si Nandia ini bangunnya kesorean. Dan by the way guys, di desanya si Nandia ini sebenarnya udah ada PAM. Setiap rumah itu udah ada PAM gitu loh. Tapi kebanyakan orang-orang di sana, terutama ibu-ibu nih, melakukan kegiatan kayak mencuci baju, mandi, mencuci piring, dan segala macamnya, mandiin anak gitu, di sendang. Yang dimana sendang ini merupakan sebuah kolam yang dimana airnya ini berasal dari sulingan air sungai yang tidak jauh dari tempat tersebut. Jadi memang dikhususin buat para ibu-ibu atau para penduduk di sana yang mau mandi di daerah situ. Nah, biasanya kan dulu-dulunya sebelum ada PAM ini, para penduduk desa ini biasanya melaksanakan kegiatan tersebut itu di kali. Mungkin makin kesinian jadi kayak dibikinlah itu si kolam itu. Biasanya rame-ramenya itu di pagi hari ataupun sore hari. Jadi kayak emang bener-bener kayak buat sarana prasarana umum gitu kali ya. Dan mereka ini biasanya menggunakan sistem antri, yang dimana siapa duluan, ya itu yang memakai duluan gitu. Dan yang datang belakangan biasanya kayak antri, sambil ngobrol-ngobrol lah. Ya seperti kayak versi emak-emak yang dimana kalau lagi ngumpul bareng pasti kayak banyakan ngobrol gitu kan. Nah, kayak begitu. Dan waktu itu si Nandia ini memang niatnya kayak pengen cuci baju gitu. Memang udah banyak banget cucian bajunya dari beberapa hari yang lalu. Emang niatnya pengen nyuci sore itu. Tapi secara kebetulan kan emang bangunnya kesorean. Nah, sama mbahnya tuh udah diwanti-wanti, Dok, mendingan mandinya di kamar mandi aja, nggak usah ke sendang lah, pokoknya segala macam udah diomongin. Emang udah sore gitu, tapi nggak tahu kenapa si Nandia ini tuh emang kayak agak-agak bandel gitu. Kayak nggak apa-apa lah mbah, gini, pokoknya dengan 1000 alasannya dia. Akhirnya si Nandia ini pun memutuskan untuk ke sendang. Seperti yang dibilang sama mbahnya guys, di sendang, sampainya di sendang nih, si Nandia ini dapat antriannya terakhir. Karena memang dia udah sore banget kan datang ke situ. Setelah antri, akhirnya tibalah gilirannya si Nandia ini. Nah, Nandia langsung lah nyuci dan segala macamnya gitu kan. Dia langsung buru-buru nyuci karena memang udah sore banget gitu kan. Ditambah si Nandia ini memang tinggal sendirian. Tinggal di situ cuma sendirian doang. Karena yang lainnya, ibu-ibu yang lainnya itu udah pada duluan pulang. Dan by the way guys, itu tuh sendang itu atau kolam itu berada di sebuah kebun milik seseorang. Jadi kayak banyak banget pohon-pohon besar di sekitaran situ. Dan memang karena tinggal di desa, jadi rumah mereka itu nggak sepadat kayak di kota. Jadi kayak memang jarak dari rumah satu ke rumah yang lain tuh emang agak berjauhan gitu loh. Karena memang dia sendirian, terus langit juga udah mulai gelap, walaupun memang langitnya masih terang, karena pohon-pohon yang ada di situ emang pohon-pohon yang rindang dan memang lumayan besar-besar. Jadi sinar matahari yang dari atas itu kayak ketahan gitu loh sama daun-daun yang kayak ngebuat ya udah bawaannya gelap aja gitu kan.
Ditambah lagi kayak keluarnya suara hewan-hewan ketika malam hari, kayak misalnya jangkrik, siamang dan segala macamnya. Nah, si Nandia ini waktu itu ngerasa kayak nggak cuma sendirian tuh di situ, kayak dia tuh kayak ngerasa ada seseorang yang lagi merhatiin si Nandia. Tapi ditengok ke kanan kirinya nggak ada siapapun. Makin nggak enak lah itu si perasaannya Nandia. Cuma waktu itu Nandia tetap coba fokus sama yang dia kerjain waktu itu. Dan by the way, si Nandia ini pas lagi nyikat baju atau pas lagi nyuci baju ini membelakangi kolamnya, membelakangi kayak airnya gitu kan. Jadi kayak benar-benar nyikat gitu. Nah, setelah dia menyelesaikan cuciannya ini, dia berbalik lah mencoba untuk mengambil air, niatnya tuh kayak mau mandi sekalian gitu. Tapi guys, ketika dia berbalik menghadap ke air di seberang sana, ternyata ada sosok wanita yang wajahnya ini menurut si Nandia ini kayak asing. Kayak Nandia ini kan dari kecil sampai gede itu kan ada di desa itu kan. Jadi itu dia tuh kenal sama semua penduduk yang ada di desanya. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalnya dia nggak tahu itu tuh siapa. Waktu itu si wanita ini tuh kayak cuma diem aja ngelihat si Nandia ini dengan muka datar gitu. Kayak mukanya tuh langsung sedatar itu kayak ngeliatan gitu. Waktu itu si Nandia itu masih kayak berpikir, ini siapa? Perempuan itu siapa gitu? Kok mukanya asing gitu? Orang mana dan kenapa ada di situ, berdiri aja di situ gitu kan? Maksudnya kayak masih bertanya-tanya tentang siapa wanita ini gitu loh. Terus kenapa ada di sini di waktu itu? Terus ngapain ada di situ berdiri aja gitu kan? Tapi guys, di saat dia ini masih berpikiran ini siapa, ngapain di situ dan segala macamnya, tiba-tiba si wanita itu yang awalnya menatap dia begini, tiba-tiba menyeringai tajam. Kayak gitu. Aku bisa ngebayangin kayak gitu guys. Pokoknya menyeringai gitu sampai lebar gitu. Dan setelah sadar kalau itu ternyata bukan manusia, akhirnya si Nandia ini langsung teriak kan, gitu. Dan akhirnya dia pingsan lah di situ. Ketika bangun ternyata dia udah ada di kamarnya. Di sampingnya udah ada si Eko suaminya kayak nanya gitu, "Dek, kamu nggak apa-apa?" gitu kan. Pokoknya nanya lah kayak gitu. Nah, belum sempat si Nandia ini jawab pertanyaan suaminya, tiba-tiba perutnya ini udah mulai ngerasa mules. Dan pada akhirnya di jam 3 pagi dini hari waktu itu, si Nandia ini berhasil melahirkan seorang putra dengan selamat guys. Dan setelah kejadian tersebut, si Nandia ini memilih untuk nggak pernah lagi datang ke sendang itu. Kayak semua kayak nyuci baju segala macamnya itu dia milih untuk beraktivitas di kamar mandi aja, di kamar mandi rumahnya. Dia udah nggak mau tuh ke sendang-sendang lagi karena saking kayak seserem itu gitu loh. Dan sampai sekarang pun si Nandia ini masih kayak kebayang wajahnya si wanita tersebut. Nggak menyeramkan sih, wajahnya tuh kayak wajah-wajah biasa yang datar gitu kan. Tapi ketika dia menyeringai itu loh, si Nandia tuh kayak masih kepikiran itu gitu loh guys. Nah, setelah kejadian tersebut, beberapa bulan kemudian, 2 bulan atau 3 bulan tepatnya, si Nandia ini secara tidak sadar, secara tidak sengaja tidurlah di balai di depan teras rumahnya. Jadi di teras itu ada balai yang dari anyaman bambu gitu kan. Nah, secara nggak sengaja si Nandia itu tertidurlah di situ tanpa diketahui sama neneknya. Nah, setelah selesai maghrib si Nandia ini terbangun lah. Bangun, dia langsung bawa anaknya, langsung dia gendong, terus dia bawa tuh payung, dia keluar dari rumah tanpa pengetahuan neneknya. Dia nggak pamit, nggak apa. Dan waktu itu si Eko ini emang lagi kerja, emang pulangnya tuh malam gitu loh. Pokoknya dia lagi nggak ada di rumah, belum pulang kerja. Nah, singkat cerita si Nandia ini keluarlah dari rumah, menyeberangi sungai, melewati sendang yang sebelumnya dia pernah melihat sosok tersebut, hingga sampai melewati depan rumah mertuanya. Emang rumahnya Eko ini nggak jauh dari rumahnya si Nandia, jadi kayak dapet tetangganya sendiri gitu. Nah, pas banget depan rumahnya si Eko ini, ternyata bapaknya si Eko ini atau mertuanya si Nandia ini lagi ada di depan rumah. Bapak Eko ini habis pulang dari masjid gitu loh, selesai sholat maghrib. Waktu itu si bapak Eko ini kayak melihat kok menantunya ngapain bawa-bawa bayi pas lagi maghrib, pakai payung pula. Akhirnya ditanyalah sama bapaknya Eko ini, "Dok, kue harap nanti maghrib kok bawa bayi?" Artinya tuh kayak gini, "Nak, kamu mau kemana? Maghrib kok bawa bayi?" gitu kan. Nah, alih-alih menjawab, tapi si Nandia ini kayak berbalik dengan senyuman menyeringai gitu. Kayak gitu. Nah, beruntungnya bapaknya Eko ini memang orang pintar. Dia bisa ngeliat tuh, kalau ternyata di dalamnya si Nandia ini bukan Nandia asli, tapi ada Nandia yang lainnya. Nah, melihat hal ini langsung nggak pakai A, I, U, E, O. Akhirnya bapaknya Eko ini langsung menarik si tangan menantunya ini untuk masuk ke dalam rumah. Sambil dia teriak ke ibunya atau ke istrinya, Bu, Rineose gitu. Artinya, ibu sini dulu gitu. Nah, ibunya si Eko nih yang denger panggilannya si suaminya langsung kayak dari dalam rumah tuh kayak
nyaut, ono apa pak gitu, ada apa pak gitu kan. Nah terus dijawablah sama bapaknya Eko, iki cekelan putumu dhisik, maksudnya tuh kayak ini pegang cucumu dulu gitu. Tapi waktu itu si Nandia itu kayak nggak mau lepas sama anaknya, kayak bener-bener dikungkungin banget tuh si anaknya, sampai dia teriak-teriak segala macamnya. Sampai teriakannya si Nandia ini ternyata didengarlah sama tetangga kanan kirinya si rumahnya bapaknya Eko ini atau orang tuanya Eko ini. Mendengar ada yang suara yang teriak-teriak nih, akhirnya para tetangga kanan kiri ini langsung kayak datengin rumahnya si bapaknya Eko ini untuk nanya nih ada apa gitu kan. Dan akhirnya setelah dibantu sama tetangga-tetangga yang datang itu, si Nandia berhasil lah dipisahkan dengan si anaknya. Akhirnya dengan susah payah mereka berhasil memisahkan si Nandia ini dengan anaknya guys. Nah waktu itu si bapaknya Eko ini langsung melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya si Nandia itu. Nah singkat cerita setelah si Nandia ini sadar, akhirnya Nandia ini diberitahukanlah sama bapaknya Eko. Ternyata Nandia ini dirasuki apa guys? Wewe gombel guys. Yap, wewe gombel. Waktu ketika si Nandia ini dirasuki adalah ketika si Nandia ini secara tidak sengaja tidur di waktu maghrib di depan teras rumahnya. Jadi nggak di dalam rumah, di teras rumahnya. Kayak gitu guys. Dan katanya guys, untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya si Nandia ini, itu nggak mudah. Tapi butuh beberapa waktu, sampai sejam 2 jaman untuk bapaknya Eko ini berhasil mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya si Nandia ini. Untunglah ini ketemu sama bapak mertuanya. Coba kalau misalnya nggak ketemu sama bapak mertuanya, kayak nauzubillah min dzalik, apa yang bakal terjadi sama anaknya? Ya maksudnya kayak dengan dia kesurupan, dengan dia nggak bisa ngambil alih semua badannya gitu kan, semua gerakan badannya, dia bisa aja kayak nyakitin anaknya atau nyekek anaknya, kayak astagfirullahaladzim, kayak sengeriin itu gitu, semengerikan itu gitu. Tapi untungnya ya mungkin kuasa Allah lah ya. Jadi dia ketemu sama bapak mertuanya dan alhamdulillah bapak mertuanya juga orang yang pintar yang bisa ngelihat kalau oh ini ada yang nggak beres. Dan sampai akhirnya si bapak mertuanya ini berhasil lah mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuhnya si Nandia ini. Alhamdulillah banget qadarullah lah ya. Dan itulah guys, nasihat yang bisa kita petik dari cerita ini. Kayaknya aku udah ngangkat 2 cerita horor yang dimana ini tuh berkaitan dengan perkara maghrib sama ibu hamil gitu. Kalau misalnya ibu hamil, kalau misalnya kalian muslim, maksudnya kayak emang dari Nabi Muhammad juga menganjurkan kita sebagai muslim itu sebaiknya berada di dalam rumah aja gitu loh guys. Dan itulah tadi cerita seseorang yang bernama Nandia. Dan seperti biasa, atau seperti yang kalian tahu bahwa nama-nama yang ada di dalam cerita ini udah kita privasikan untuk menjaga privasi dari orang-orang yang ada di dalam cerita tersebut. Ya meskipun si Nandia ini nggak mempermasalahkan kalau misalnya mau di-share atau segala macamnya, cuma dari akunya kayak nggak enak, jadi kayak ya udahlah biar sama kayak narasumber yang lain, mari kita privasikan identitasnya si Nandia ini. Aku juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat Nandia yang udah mau kirim, yang udah mau share cerita pengalaman horornya ke sini. Dan bagi kalian kalau misalnya kalian memiliki pengalaman horor juga dan mau share di sini, kalian bisa kirim ke email aku dengan subjeknya kumpulan kisah horor, yang dimana nanti pasti bakal aku up di sini. Oke guys. Dan segitu dulu konten aku kali ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan seperti biasa aku mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa klik subscribe-nya, jangan lupa untuk klik loncengnya agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload konten-konten yang lebih menarik untuk kedepannya. Setuju guys? Oke guys, thank you for watching. See you di next video. Bye-bye.